Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang landasan psikologis, bimbingan, dan konseling. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aida Yasa Amalda, yang kedua ada Febrianti Wulandari, dan yang ketiga saya sendiri, Santi Rahmawati. Langsung saja ke materi. A. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. 1. Hereditas. Hereditas berarti sifat keturunan yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang terdiri dari kromosom ayah dan ibu dari setiap individu. Contohnya, seorang ayah dalam keluarga mempunyai kebiasaan yang suka humoris. Otomatis, kemungkinan besar si anak akan mewarisi keturunan dari si ayah. Yang kedua, lingkungan. Dalam psikologis, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada dalam lingkungan individu, meliputi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Lingkungan itu mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, meliputi alam, benda, ataupun kehidupan materia. Manusia. Lingkungan sendiri bisa mempengaruhi keadaan fisik setiap individu. Contoh, seorang individu yang berkembang di lingkungan yang kumuh dan tidak bersih, maka nantinya akan mengganggu kesehatan individu itu. Ketiga, keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam hal perkembangan setiap individu. Keluarga bisa memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan masanya. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dan dalam mengasuh anak-anak mereka. Misalnya, keluarga yang berpendidikan juga berpengaruh besar dalam berkembang individu dalam membentuk karakter kepribadiannya. Yang selanjutnya, sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar, di mana sekolah itu tempat kedua setelah individu mendapatkan didikan dari keluarga. Sekolah sendiri bisa mempengaruhi dalam mencerdaskan anak, serta sosialisasi dengan temannya juga mempengaruhi cara kembangnya. Kemudian masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan sekelompok orang yang tinggal di dalam suatu lingkungan, di mana individu bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang hidup dengan damai, ramah, tamah, yang otomatis perilakunya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Yang terakhir, peran kematangan. Dalam setiap individu akan mengalami proses perubahan secara terus-menerus, seperti halnya perubahan yang dialami oleh bayi, masa anak-anak, masa dewasa, seperti kemampuan berbicara, berjalan, semua itu selalu berkaitan dengan proses kematangan individu. Seorang individu memiliki perbedaan dalam karakteristik dan kondisi hidupnya dalam memainkan peranan yang lebih besar, seperti berinteraksi, beradaptasi dengan kondisinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Masalah perkembangan. Perkembangan adalah perubahan tingkah laku dan kebiasaan yang terjadi selama hidup dalam diri seseorang dari tingkat usia melalui proses pertumbuhan, pembelajaran, peningkatan kompetisi, serta kemampuan beradaptasi. Perkembangan bisa dinilai dengan parameter personal sosial, motorik halus verbal, dan motorik halus kasar. Perkembangan verbal adalah kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara atau mendengar, mematuhi perintah, dan berbicara secara spontan. Perkembangan verbal pada tingkatan usia tidak sama. Semua itu dipengaruhi oleh kehilangan pendengaran sementara, pola asuh, dan kerusakan otak. C. Masalah kebutuhan individu dan belajar individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya perilaku seseorang. Jika kebutuhan berhasil dipenuhi oleh individu, maka dia pun akan merasa puas. Begitupun sebaliknya. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka individu tidak akan merasa puas dan banyak menimbulkan masalah bagi dirinya maupun lingkungannya. Tingkah laku individu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan. Maka, kegiatan belajar merupakan perwujudan dari usaha memenuhi kebutuhan tersebut.
Sekolah hendaknya menyadari kebutuhan-kebutuhan setiap siswa guna mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Memperoleh kasih sayang. 2. Memperoleh harga diri. 3. Memperoleh penghargaan yang sama. 4. Ingin dikenal. 5. Memperoleh prestasi dan posisi. 6. Untuk dibutuhkan orang lain. 7. Merasa bagian dari kelompok. 8. Memperoleh rasa aman dan perlindungan diri. 9. Memperoleh kemerdekaan diri. Abraham Maslow mengemukakan bahwa motivasi manusia diorganisasikan dalam hierarki kebutuhan atau needs, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematik, dalam mana kebutuhan dasar atau basic need mampu memenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. D. Masalah perkembangan dan perbedaan individu. Dalam perkembangan dan juga pertumbuhan manusia tentunya memiliki berbagai jenis pertumbuhan, yang ketika awal kehidupan manusia tersebut lebih mementingkan unsur jasmani di dalam dirinya. Di dalam sebuah kamus Exol dan Sandeli, 1975, menyatakan bahwa individu adalah sebuah kata benda dari individual yang berarti orang, persoalan dan juga oknum. Teori perbedaan individu dalam psikologi yang dikembangkan oleh Lindgren 1980 mengatakan bahwa sebuah perbedaan individual menyangkut mengenai variasi yang terjadi, baik variasi dalam aspek fisik dan juga psikologis. Perbedaan individual tersebut juga disatukan dalam sebuah teori Chaplin yang menyatakan sembarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang terjadi membedakan suatu individu yang dengan individu lainnya. Gary 1963 dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Susanto dan B. Agung Hartanto mengategorikan perbedaan individual seperti berikut. 1. Perbedaan fisik, tingkat badan, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. 2. Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan, keluarga, dan suku. 3. Perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. 4. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Setiap individu umumnya memiliki berbagai faktor yang dapat dijelaskan melalui poin di bawah ini. A. Pola asuh. Pola asuh tentu akan sangat memengaruhi dari pola perilaku kehidupan seseorang yang berhubungan dengan anak-anak. B. Urutan kelahiran. Karakteristik dan juga kepribadian seseorang biasanya akan sangat dipengaruhi juga dari kepribadian seseorang tersebut, sehingga akan memengaruhi juga dari urutan kelahiran. Salah satunya perbedaan dari sikap individu anak sulung yang biasanya selalu teliti dan juga memiliki ambisi, berbeda dengan anak tengah yang pecinta damai dan juga biasanya menjadi mediator, serta anak bungsu yang biasanya lebih menarik dan kreatif. C. Perbedaan bahasa. Dalam teori perbedaan individu dalam psikologi, salah satu hal yang memengaruhi kemampuan individu dalam hal ini adalah kecakapan untuk bisa menyampaikan pikiran seseorang perlu sebuah bahasa yang logis dan juga makna, sehingga dapat mempengaruhi juga faktor kecerdasan dan juga lingkungan. D. Perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif seseorang memiliki keterkaitan dengan adanya penguasaan dan juga ilmu pengetahuan dalam teknologi. Dalam setiap hal mengandung persepsi dan juga dari hasil pengamatan dan juga penyerapan sebuah objek yang dilakukan oleh setiap individu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.